Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat keluarga besar dari Blok 2. Salam sejahtera, salam patung Dilan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan melakukan ibadah PD kita bersama. Untuk itu mari kita mengawali semuanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang sangat baik dan Tuhan yang Maha Kasih, di saat yang luar biasa ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena penyertaan Tuhan. Engkau perkenankan kami untuk dapat bersama-sama bersekutu pada malam hari ini. Dan di saat yang indah ini ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya kepada Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya dalam ibadah kami ini ya Tuhan boleh berkenan di hadirat Tuhan, terlebih dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang lainnya ya Tuhan, yang belum masuk bersama-sama dengan kami serahkan kepada Tuhan. Biar kami semua boleh merasakan sukacita dan kami boleh menerima hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Dan dalam ibadah kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa karena penyertaan Tuhan dan Tuhan sendiri di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita baca Alkitab, kita muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13. Baiknya yang pertama, Allah Bapa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adapun renungan kita pada malam hari ini atau firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan yang ke-12. Tetapi sebelum kita mendengar, membaca dan merenungkannya, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik dan Tuhan yang Maha Kasih yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati kami, biar Tuhan sendiri yang memberi kami hikmat, Tuhan sendiri yang memberi kami kebijaksanaan, terlebih Tuhan memberi kami anugerah supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, biar Tuhan sendiri yang memberikan kami kedamaian sehingga kami benar-benar dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam kami memahami firman-Mu. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan yang ke-12. Yang demikian firman-Nya. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu, berbahagialah setiap orang yang mau mendengar
merenungkan, terlebih melakukan firman itu dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan ini memang tidaklah semudah kita mengedipkan mata. Tapi tema dari renungan kita pada malam hari ini yaitu satu hati, satu kehendak, satu aksi. Satu hati, satu kehendak, satu aksi. Didasari dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan yang ke-12. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, telah kita baca bersama-sama. Telah kita lihat bagaimana firman Tuhan yang sangat luar biasa itu. Ketika kita membaca tentang pengabulan doa, tentunya kita diajak untuk memahami, karena hal ini mencakup sebuah karakter atau kepribadian. Ada tiga karakter di dalam kepribadian seseorang atau manusia. Yang pertama, dia memiliki karakter yang sopan, karakter yang baik, karena dia tahu kepada siapa ia meminta. Tentunya ia memiliki tepos liro, tentunya ia memiliki pribadi yang penuh hormat kepada sang pemberi. Dan yang kedua yaitu pribadi yang sekedarnya, pribadi yang tidak serius, sehingga seringkali kata-katanya hanya sebatas tidak suatu keseriusan, atau seperti seorang malas, ya yang penting dia sudah berdoa, yang penting sudah mengatakan. Dan karakter yang ketiga yaitu karakter yang penuh dengan obsesi. Seseorang yang terobsesi teramat sangat tentang doanya. Dia selalu berdoa dengan menggebu-gebu, tetapi justru seakan-akan sang pemberi ini adalah pembantunya. Ia memerintah, menekan, memaksa, menyuruh supaya doanya ini benar-benar dikabulkan. Itulah tiga karakter. Ketika kita membaca, makanya di ayat yang ke-7, ke-8, dan ke-9 sangat-sangat jelas, yaitu ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Akan saya baca, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, dan seterusnya. Ini adalah gambaran. Kita harus mengerti, kita harus menyadari, kita harus memiliki karakter yang sangat baik. Dari ketiga karakter itu, di manakah kita? Tentunya kita akan tahu, tentunya kita akan menyadari. Marilah kita berubah terlebih dahulu, supaya kita dapat menjadi satu hati, satu kehendak, dan satu aksi. Satu hati adalah sesuatu yang memiliki chemistry atau suatu hubungan yang sangat saling mengenal. Itu satu hati. Satu kehendak, kita memahami, mengerti apa yang menjadi mau dari Tuhan atas hidup kita. Dan satu aksi adalah bentuk dari pengaplikasian atau bukan penggambaran, tapi melakukan sesuatu di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Mari kita buka dan kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Baik, yang demikian firman-Nya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita diajak untuk bisa mengerti dan memiliki chemistry dengan Tuhan kita Yesus Kristus, memahami dan menyadari bahwa kita memang seharusnya sudah satu hati di dalam Kristus Yesus, supaya kita menjadi mengerti apa menjadi kehendaknya, dan kita menjadi berani melakukan semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah bentuk gambaran
ciri khas dari orang-orang pilihannya. Sama seperti kehidupan kita ini. Di dalam segala sesuatunya kita tidak bisa hanya sebatas beribadah saja atau sebatas doa saja. Sama seperti baju dan celana. Tentunya kita tidak mungkin memakai baju saja tanpa memakai celana. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat memalukan dan sangat konyol ketika kita keluar dari rumah. Memakai baju tapi tidak memakai celana, atau kita memakai celana tetapi tidak memakai baju. Mungkin bagi bapak-bapak sesuatu yang enggak, tapi bagaimana dengan ibu-ibu? Sama, itu ada satu kesatuan. Di sisi lain kita beribadah, dan di sisi lain kita juga berdoa supaya kita dapat merasakan chemistry dengan Tuhan kita. Kita menjadi satu hati. Bagaimana kita bisa merasakan satu kehendak kalau kita tidak mau memahami dengan firman-Nya. Kita akan tahu firman itu, maka kita juga akan menjadi tahu apa menjadi kehendaknya. Dan kita juga akan menjadi berani untuk melakukan sesuatu sesuai dengan firman-Nya, menjadi pelaku firman-Nya. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya Tuhan berurusan dengan kita ini tidak satu minggu sekali ketika kita beribadah atau sudah kita beribadah, tetapi Tuhan berurusan dengan kita itu setiap hari, setiap waktu. Ini yang seringkali justru kita salah artikan dalam kehidupan kita ini. Kenapa demikian? Karena kita harus memahami bagaimana Tuhan sangat mencintai kita. Bagaimana Tuhan yang kita sembah itu juga memelihara kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita dapat merasakan bahwa doa kita ini benar-benar dikabulkan? Sudahkah kita sehati? Sudahkah kita sekehendak? Sudah kita menjadi berani untuk beraksi di dalam semuanya itu? Sehingga kita memahami bahwa Tuhan itu berurusan dengan kita bukan setiap satu minggu, tapi setiap hari, setiap waktu, dalam setiap kehidupan kita. Ini yang sering kali kita salah artikan. Kenapa? Ketika Tuhan memakai keadaan kita, keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan ketika kita menghadapi begitu banyak permasalahan, menghadapi keadaan yang sangat-sangat tidak mengenakan dan menyakitkan, itu yang sering dipakai Tuhan supaya kita mau belajar untuk bisa rendah hati. Dan di sisi lain, tentunya Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang indah dan sangat luar biasa. Makanya di sini kita diajak untuk sehati, sekehendak, dan satu aksi, supaya di dalam segala sesuatunya itu kita dapat merasakan bahwa Tuhan pakai segala sesuatunya itu seperti didikan para nabi yang selalu di padang pasir. Bapak Ibu bisa baca dari Kejadian sampai dengan, mari kita melihat dari Perjanjian Lama, bagaimana para nabi dididik Tuhan di padang pasir. Sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Dari sanalah Tuhan juga mendidik kita, supaya dengan apa yang telah kita alami, Tuhan menyiapkan untuk kita yang terbaik. Bukan seperti bapa dunia ini. Kita melihat dari ayat yang ke-11. Kalau si jahat saja bisa memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Perlu kita pahami bahwa kita ini bukan berasal dari dunia ini. Maka sudah semestinya kita juga merasakan bahwa dunia ini membenci kita dan tidak bersahabat dengan kita.
Tetapi mari kita merasakan bahwa Tuhan kita yang luar biasa itu masih sanggup memelihara kehidupan kita. Ketika kita berani satu hati, satu kehendak, dan satu aksi. Supaya di dalam semuanya itu bisa berdampak di dalam kehidupan sosial kita. Seperti yang tertulis di ayat yang ke-12. Jika engkau menginginkan seseorang melakukan sesuatu untuk dirimu, lakukanlah juga sesuatu yang kamu lakukan untuk orang lain, supaya semuanya itu jadi seimbang dan mengerti bahwa kita ini harus benar-benar satu hati, satu kehendak, satu aksi di dalam Kristus Yesus, supaya kehidupan kita ini lebih lagi dapat merasakan bahwa Tuhan kita ini sangat luar biasa. Ketika kita bisa merasakan satu hati, satu kehendak, dan kita menjadi satu aksi di dalam Kristus Yesus, maka kita menyadari bahwa hidup kita ini tidak harus monoton, tetapi harus menjadi contoh, supaya kita menjadi mengerti bahwa dalam Kristus Yesus hidup kita telah disediakan segala sesuatunya seturut dengan kehendaknya. Kehidupan kita menjadi berarti ketika kita menjadi satu hati. Kehidupan kita ini akan menjadi sangat luar biasa ketika kita bisa satu kehendak dengan Tuhan dan memahami apa menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita, dan kita menjadi berani untuk mengaplikasikan firman itu di dalam satu aksi di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu, kita merubah setiap kehidupan kita ini supaya hidup kita ini lebih berarti dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Tuhan yang sangat baik dan Tuhan yang makasih, sungguh kami berterima kasih bahwa pada saat ini ya Tuhan, Kau perkenankan kami semua untuk bisa merasakan satu hati, satu kehendak, terlebih menjadi satu aksi di dalam Engkau. Mampukan kami semua ya Tuhan dapat melakukan semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu, dan mampukan kami semuanya untuk dapat mengaplikasikan semuanya itu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu benar-benar menjadi nyata dalam kehidupan kami, menjadi saud dan menjadi pegangan di dalam kami melangkah, supaya kami dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan kumpulkan persembahan kita. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan diiringi dari Kidung Jemaat nomor 332. Baiknya yang pertama sampai dengan selesainya kita kumpulkan persembahan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat dan derita bergantian memperkuat imanku. Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama membawa segala sesuatunya di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
pada saat ini ya Tuhan, kami datang kembali ke hadirat Tuhan, membawa sabda syafaat kami. Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan menaungi dan melingkupi obat dan dokter adalah sarana. Tapi kami tahu ya Tuhan, semua itu karena mujizat-Mu, karena penyertaan-Mu, dan karena pemeliharaanmu, saudara-saudara kami semua boleh menerima kesembuhan dan kesehatan. Kami bawa Bapak Kairuman, kami bawa saudara kami yang lain ya Tuhan. Ya Tuhan beri kesembuhan dan kesehatan, sehingga saudara kami semua boleh merasakan sukacita dan hidup kembali seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih Engkau mampukan dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga bawa para lansia kepada Tuhan. Tuhan turut campur tangan, memberkati, menaungi. Tuhan beri stamina yang sangat luar biasa. Tuhan beri kesehatan. Tuhan memberkati supaya dalam segala sesuatunya Tuhan, lansia ini tidak akan pernah menjadi sandungan dimanapun ia berada. Tapi Engkau mampukan mereka selalu dapat menjadi jalan berkat dimanapun mereka berada. Kami serahkan ya Tuhan semuanya kepada Tuhan. Jauhkan kami semua dari virus corona ya Tuhan. Jauhkan kami semua daripada yang jahat, supaya dalam segala sesuatunya ya Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Tuhan, kami serahkan keluarga besar dari blok 2 ini semuanya kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati semuanya. Tuhan melingkupi semuanya. Tuhan beri kedamaian, ketentraman, dan sukacita, supaya dalam segala sesuatunya Tuhan, kami Engkau perkenankan dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kegiatan-kegiatan gereja kami. Tuhan juga memberkati setiap kegiatan-kegiatan yang akan terlaksana, kespel maupun kegiatan komisi-komisi, kami serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkati panitianya, Tuhan berkati acaranya, pendanaannya, supaya dalam segala satu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sungguh kami berterima kasih ya Tuhan, dalam setiap kegiatan yang sudah terlaksana. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan Bapak Pendeta, para penatua, diaken, pengurus-pengurus di blok, para komisi-komisi, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar dalam setiap pelayanannya ya Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Terlebih di tengah-tengah semuanya itu ya Tuhan, Engkau mampukan kami semua dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami semuanya, supaya mereka semuanya Tuhan semakin sukacita dalam setiap pelayanannya. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami kepada Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, bangsa dan negara kami yang begitu banyak permasalahan, tapi kami juga serahkan semuanya kepada Tuhan, supaya setiap permasalahan-permasalahan boleh terselesaikan dengan baik. Biarlah Tuhan turut campur tangan memberkati Bapak Presiden kami, para menteri sampai tingkat RT, pengurus-pengurus RT-nya, kami serahkan semuanya kepada Tuhan, supaya dalam setiap pelayanan mereka benar-benar nama Tuhan semakin dipermuliakan, sehingga bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa negara berdamai sejahtera. Tuhan, kami juga serahkan para medis kepada Tuhan. Tuhan juga memberi kekuatan, Tuhan memberi kesehatan, selalu stamina, supaya mereka boleh melayani dalam kesehatan, melayani dalam menjaga kesehatan, melayani pasien-pasien, semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan semakin menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami juga serahkan persembahan kami kepada Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, persembahan kami. Biar Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan, sehingga persembahan kami boleh layak menjadi sarana di dalam bergereja kami. Terlebih ya Tuhan, Engkau melihat hati kami yang rindu untuk memberi yang terbaik. Biar Tuhan memberkati, melingkupi, sehingga Engkau mampukan kami ya Tuhan, untuk selalu dapat memberi dengan penuh sukacita yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah telah selesai. Mari kita tutup ibadah kita dengan kembali kita memuliakan nama Tuhan
Dari Kidung Jumat nomor 433, bait yang pertama, aku suka membagi. Bapak Ibu, mari kita tutup ibadah kita dengan kita berdoa memohon berkat-Nya. Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan semakin memberkati kami semua. Tuhan memberkati orang tua kami, memberkati kesehatan kami semuanya, memberkati kesehatan orang tua kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan juga memberi kecerdasan, kepandaian. Tuhan berkati perekonomian kami. Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan kami, rumah tangga kami. Kami serahkan semuanya, biar kami semua dapat merasakan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus atas tuntunan bimbingan Tuhan dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.